Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Al-Quran Surah Al-Baqarah 269. Ata yu'ti idyanan, memberikan siapa Allah al-hikmata kepada al-hikmah, memberikan man kepada orang yasha'u yang menghendaki siapa Allah, orang yang mau berusaha. Waman dan adapun siapa orang yu'ta yaitu diberikan siapa man al-hikmata kepada al-hikmah, faqad utiya maka sungguh diberikan siapa man khairan kepada kebaikan katsiran yang banyak, yang utama. Wa ma yadzakkaru dan tidak mengambil pelajaran illa ulul albab kecuali ulul albab, orang yang punya hati, menggunakan hatinya. Al-hikmata itu ada yang berpendapat adalah al-ma'rifatu bil Qur'an, mengetahui, belajar, mengetahui, melaksanakan Al-Quran. Ada yang mengartikan, menafsirkan al-hikmata itu al-fiqhu fil Quran, memahami, al-isabatu fil qawli wal fi'li. Ada yang menafsirkan ucapan dan perbuatannya sama, itu al-hikmah. Ada yang berpendapat bahwa al-hikmah itu al-aqlu fid din, akalnya sehat, disesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wal itba' lahu. Ada yang menafsirkan al-hikmah itu at-tafakkuru fi amrillahi wal itba'u lahu. Jadi berfikir, tafakkur, yang mengarahkan, menghasilkan pemikirannya itu nanti untuk ketawaduan kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang menafsirkan al-hikmah itu adalah al-amalu bih, melaksanakan isi Al-Quran. Ada yang menafsirkan al-hikmah itu al-wara, wara. Jadi bisa yang halal pun bisa dipilih secukupnya. Yang takwa itu ada yang mengatakan menjaga dari yang haram, zuhud itu dari yang syubhat. Ada yang wara itu dari yang halal pun diambil secukupnya. Macam-macam penafsiran. Mana yang benar? Semuanya insya Allah benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, mana adapun siapa orang arada yurid menghendaki Allah siapa Allah bihi dengan man khairan, yurid kepada kebaikan, yufaqihu maka diberikan kefahaman siapa man hu yufaqih maka akan memberikan kepahaman siapa Allahu kepada man fiddin di dalam masalah agama. Masalah agama ini kan banyak, usulnya dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah, terus bercabang dan lain sebagainya. Ini hadis Bukhari 71 3116, Muslim 1037, Malik juz 2 halaman 991, Ibnu Majah 221, Ad-Darimi juz 1 halaman 74, Ibnu Hibban 89, Ahmad juz 4 halaman 101. Jadi penafsiran al-hikmah itu banyak. Cuma kalau ingkar sunnah biasanya dia itu Quran, bukan hadis. Karena memang arah pembicaraannya ditujukan untuk mengingkari as-sunnah.
Kalau al-hadis atau as-sunnah diambil tentu menurut yang sependapat dengan cocok dengan pendapat dia. Kalau nggak ada cocok ya mudah dikatakan palsu. Meskipun jelas-jelas sahih, nanti mudah dikatakan palsu. Contohnya apa? Ya, hadis Isra Mi'raj itu oleh ingkar sunnah itu, orang-orang ingkar sunnah dikatakan palsu itu. Hadis tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi yang menyampaikan diantaranya isinya tadinya 50 lalu dikurangi 5, yang maksudnya sebenarnya itu hanya dialog, intinya 5 pahalanya 50. Lalu dikasih ayat Al-Quran biasanya. Padahal itu sama dengan pertanyaan malaikat. Itu hadis Isra Mi'raj dikatakan palsu karena dia pahami sendiri, diartiin sendiri, belajar sendiri, bahwa Nabi Musa katanya protes kepada Allah, mengkritik dan merasa lebih tahu dari Allah. Itulah kalau pemahaman sendiri. Gak ada di Bukhari seperti itu, di Fathul Bari. Semua hadis gak ada. Itu pemahaman sendiri, dipahami sendiri, dikatakan palsu sendiri. Sama dengan ketika malaikat bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Ya Allah, nanti kalau manusia Adam dan anak cucunya itu diciptakan, kira-kira ada di antaranya ada yang melakukan berpotensi, ada yang melakukan kekurangan apa tidak, kesalahan apa tidak. Ya, dijawab oleh Allah bahwa ada yang baik seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya. Ada yang enggak beriman. Jadi begitulah seni hidup, untuk ujian, yang baik masuk surga, yang kurang baik ya masuk di luar. Cuma bertanya, kalau seperti itu difahami bahwa malaikat itu protes, merasa lebih alim dari Allah, maka pasti dia akan beranggapan bahwa ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 itu palsu juga itu nanti. Begitulah kalau akibatnya belajar tafsir sendiri, memahami sendiri, hadis juga begitu, baca sendiri, pahami sendiri, katakan palsu sendiri, apalagi memang dari awal sudah penuh dengan kecurigaan dan kebencian kepada as-sunnah. Bagaimana kita menghadapi orang ingkar sunnah? Biarin saja masing-masing, dengan orang non-Islam saja kita baik, kecuali kalau membahayakan. Yang penting kita tahu, oh ini orang mudah menerima as-sunnah. Oh ini orang mudah menolak sunnah. Oh orang ini wajar-wajar saja. Yang kira-kira sahih diterima, yang kurang sahih meragukan, disampaikan apa adanya, selesai. Karena sekarang ini sudah tinggal, dunia sudah terbuka seperti ini. Ingkar sunnah ada, yang tidak beriman ada, Syiah ada, Khawarij ada, Zindik ada, Ahlus Sunnah ada, dan lain sebagainya. Jadi silahkanlah. Kalau bisa kita jangan menjadi bagian dari masalah, tapi bagaimana menyelesaikan, merukunkan, mendamaikan, menjahit suatu masalah menjadi yang baik. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, Al-Isra ayat 85. Tapi Allah mengingatkan bahwa ilmu tadi barang siapa diberikan hikmah, maka dia berarti diberikan sesuatu keutamaan. Tapi Allah mengingatkan bahwa ilmu atau hikmah yang kita miliki itu tidak seberapa, hanya sedikit saja. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa penafsiran kita paling benar, satu-satunya penafsiran. Mari kita kembali kepada Al-Quran sesuai penafsiran saya. Kalau penafsiran yang lain itu manusia, pasti salah. Kalau saya bukan manusia, lalu apa? Luar biasa orang sekarang. Itu sampah semua itu. As-Sunnah itu. Selain Al-Quran itu sampah. Lah dari cerita dari tadi itu yang diceritain apa itu? Dia nggak mengakui kalau yang diceritakan itu sebenarnya As-Sunnah. Al-Quran dicampur aduk dengan As-Sunnah. Jadi luar biasa orang sekarang itu. Wasamma hadza khairan katsira lianna hadza huwa jawami'ul kalim. Qala ba'dul hukama man u'tiyal ilma wal qur'ana yanbawi ay ya'rifa nafsahu
wa la yatawadha'u li ahli dunya li ajli dunyahum fa innama utiya afdala ma utiya ashabad dunya li'anna Allah ta'ala samad dunya mata'an qalila faqal kul mata'ud dunya qalil. An-Nisa ayat 77. Ini pelajaran bahwa ilmu yang datang dari Allah, yang diridhoi oleh Allah, Al-Quran, As-Sunnah. Kalau kita diberikan kemudahan, keinginan untuk terus memperdalam ilmu dunia akhirat ini, maka jangan sampai kita lalu menganggap bahwa ilmu yang kita punya itu lebih rendah, lebih kecil nilainya daripada masalah dunia, sehingga kita bertekuk lutut kepada ahli dunia. Artinya supaya bersyukur karena jarang sekali orang yang mendapatkan hidayah, punya keinginan untuk memperdalam ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Ingat bahwa umat Islam itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ditambah As-Sunnah yang sahih, terserah. Yang penting bukan sahih menurut orang per orang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.